الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng. Masih jam 10. Di sebelah kiri kita ada pasar malam. Semangatnya harus luar biasa. Bisa yang jawabnya dengan baik, yang belum punya jodoh mudah-mudahan dapat jodoh. Yang belum punya anak, ya Allah karuniailah seorang anak. Si bapak juga salah. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalinya semangat kekencengan. Kayaknya terpaksa. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wadah. Allahumma subhanaka la ilma lana. Amin gitu Bu. Amin diajari. Saya Allahumma subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin alim ulama wal umara, para pilih sepuh tokoh masyarakat, terkhusus yang kita hormati dan kita muliakan bersama, guru kita yang insya Allah akan memberikan ilmunya kepada kita semua, yang mulia Habibana Al-Habib Quraisy bin Ali Al-Aidid, yang insya Allah beberapa saat lagi beliau akan hadir di tengah-tengah kita. Semoga kelak nanti apa yang beliau sampaikan kepada kita semua senantiasa dapat bermanfaat bagi kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memantapkan nilai istiqomah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terlupa hadir di tengah-tengah kita orang tua saya, Bapak Dahlan, Bapak Fendi, serta segenap pengurus wilayah dan pengurus masjid, hadirin wal hadirat, bahkan tak terlupa kepada generasi muda Islam yang menjadi panitia pada malam ini. Mari kita doakan bersama, terkhusus panitia hadir di tengah-tengah majelis maulid ini. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan wal afiat, Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya, dan Allah senantiasa jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah, dan Allah berikan keturunan yang solih dan solihah. Allah luaskan ilmunya yang bermanfaat, Allah luaskan rizkinya yang halalan thayyibah wal mubarakah, yang semuanya dapat dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membakar hati kita dengan api kecintaan kepadanya, yang telah melemah lembutkan cita-cita dan jiwa kita dengan selimut kasih sayangnya, sehingga di malam yang berbahagia ini kita masih dapat diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala guna meringankan langkah, meluangkan waktu menuju majlis maulid ini dengan satu harapan dan tujuan kita bersama. Semoga Allah senantiasa memberikan curahan rahmat, berkah, ridho dan ampunannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur seorang pemimpin yang memiliki perangai lemah lembut bagaikan angin yang dalam, garang dan merejang bagaikan singa di medan perang. Akhlaknya tinggi bagai bulan purnama yang telah mampu mengubah dunia kebodohan
menjadi dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang insya Allah sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'a a'rabiyun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang Arab Badui kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, mata sa'ah. Berkata orang Arab Badui itu, ya Rasulullah, kapan sih datangnya hari kiamat itu? Bu, kira-kira kiamat kapan? Dikirain 2012. Udah lewat ya. Alhamdulillah. Luar biasa Pak. 3 tahun yang silam banyak tokoh-tokoh tertentu yang berkata kiamat akan datang tahun 2012. Di tengah ramainya tahun 2012, infotainment munculin lagi wacana. Ternyata kiamat diundur tahun 2013. Kejadian tidak? Kejadian tidak? Saya tidak kaget kalau kiamat 2013 tidak terjadi. Kenapa? Karena di akhir tahun 2012 beredar SMS ke sekian banyak yang memiliki handphone. Apa bunyi SMS itu? Alhamdulillah, kiamat tidak akan terjadi pada tahun 2013. Kenapa? Kiamat akan terjadi mungkin ratusan tahun ke depan. Sebab surga dan neraka lagi direnovasi. Bapak? Alhamdulillah. Brengseknya Yahudi begini. Ngerjain umat Islam ya Bu ya. Akhirnya yang mau haji kagak haji. Kenapa? 2012 mau kiamat. Yang umroh kagak jadi. Kenapa? Takut kiamat 2013 datang. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta yang ba'itha dajjaluna kadzabun. Tidak akan datang itu yang namanya kiamat sebelum muncul dajjal pendusta, quraibun min thalathin, yang jumlahnya hampir mendekati 30 orang. Kulluhum yaz'amu annahum Rasulullah. Mereka semua mengikrarkan dirinya, mereka semua mendeklarasikan dirinya, mereka semua menyatakan dirinya sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya Bu, nggak ada sebelum masa Nabi sampai akhir zaman ada orang yang mengaku sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat di situs internet ada yang rajin ngumpulin dari masa Nabi sampai terakhir yang ngaku Nabi di kota Bogor yang namanya Ahmad Musedeng. Siapa Bu? Yang sedeng siapa? Al-Aswad Al-Insi dari kota Yaman pada zaman Nabi sudah ngaku sebagai Nabi. Musailimah Al-Kadzab pada zaman Nabi sudah ngaku sebagai Nabi. Tulaiha Al-Asadi pada zaman Nabi sudah ngaku jadi Nabi. Kemudian ke depan mulai muncul di India meregehese. India meregehese. Mintakan tumbang merejahe. Mirza Ghulam Ahmad
heboh di Indonesia, Mirza Ghulam Ahmad muncul di Gunung Bunder. Ahmad Musedeng. Belum selesai Ahmad Musedeng, di Bandung tukang cukur namanya Ahmad Suyuti ngaku jadi nabi. Kapan terima wahyunya? Lagi nyukur. Ketika dia nyukur, tiba-tiba badannya bergetar. Disitulah dia katakan dapat wahyu. Ahmad Suyuti, jangan langsung kau vonis dirimu mendapatkan wahyu karena getaran itu, tapi tolong dong lihat kabel cukuran, kali aja ada yang terbuka, tembaganya nongol, diinjak, itu bukan wahyu, kesetrum bego. Dia lagi nyukur, nginjek, deret. Kayak belum selesai di Garut, Bu. Salam 1 tahun ada 3 orang ngaku sebagai nabi. Pertama Nabi Sensen. Kalau Nabi Sensen sholawatnya gimana ya? Apalagi kalau azannya asyhadu anna Sensen Rasulullah. Allahumma sholli ala Sensen. Sensen belum selesai, muncul Durrahim. Durrahim belum selesai, muncul lagi namanya Sukiman. Nabi Sukiman. Ya Allah, ini jangan-jangan dari Jawa pindah ke Garut. Ada lagi di Cirebon orang ngaku Tuhan. Yang brengseknya ketika ditanya sama polisi, kenapa ngaku Tuhan kamu? Apa jawabannya? Habis yang ngaku Nabi udah banyak sih Pak. Mendingan saya ngaku Tuhan. Ya Allah. Tuh, atuh ditanya tentang kiamat. Faqala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang Arab Badui itu, mata sa'ah, apa yang sudah kau persiapkan dalam menghadapi hari kiamat itu? Faqala ma'adat talaha, aku dalam menghadapi hari kiamat itu, aku tidak mempersiapkan solat yang banyak. Ma'adatulaha kathiro solatin wala siyamin, dalam menghadapi hari kiamat itu aku tidak mempersiapkan solat yang banyak, wala siyamin, dan aku pun tidak mempersiapkan puasa yang banyak, illa kecuali anni uhibbullaha wa rasulah, sesungguhnya yang aku persiapkan dalam menghadapi hari kiamat nanti adalah cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Bu, saya mau tanya, cinta nggak sama Allah? Benar? Pak, saya tanya, cinta nggak sama Rasulullah? Yang menjawab cuma 20 orang. Pak, saya tanya, cinta nggak sama Rasulullah? Bu, saya tanya, cinta nggak sama yang ceramah? Menjawab nenek-nenek. Jatuh pasaran. Bu, Habib bentar lagi udah datang tuh. Berarti saya tinggal 20 menit. Jam lagi, Pak. Ya terus. 1 jam lagi. Ini yang gak enaknya. Saya di sini berdiri bicara sambil mikir. Dia duduk cuma nyengir, suruh terus doang. Kalau kayak begitu, jangankan ibu-ibu, saya juga bisa di situ. Terus. Orang ma'ama Ustadz itu harus punya adab, Bu. Nanti Habib tanya, bagaimana lanjut? Jawabannya terserah Habib. Gitu. Ya, Bu ya? Ya. Kita uji nih akhlaknya. Bagaimana ibu-ibu lanjut?
Saya pengen jawabannya terserah Ustadz, mudahan deh gua. Habib udah ada. Maksud saya supaya ilmu dari Habib itu kita dapat. Setuju Bu? Setuju. Ya, 20 menit lagi. Sampai di mana tadi? Garut. Tidak lain yang kupersiapkan dalam menghadapi hari kiamat cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, almar'u ma'a man ahabba. Manusia nanti kelak akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat bersama dengan orang yang dia cintai. Kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah kita akan kumpul di dalam barisan bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau lebih senang biarpun barisan terakhir, yang penting barisan Rasulullah, daripada kita barisan paling depan yang megang bendera Abu Jahal. Na'udzu. Nih pelajaran buat ibu-ibu sama anak remaja. Awas, jangan sampai cinta kita berpaling Allah dan Rasulnya. Kita lebih cinta kepada pemain-pemain sinetron. Awas, yang cinta sama The Terong, yang cinta sama The Terong, ntar kumpulnya sama si Irfan, kumpulnya sama Saiful, makan tuh terong. Yang cinta dengan artis-artis GGS, ganteng-ganteng, ada judul GGS, ganteng-ganteng serigala, kelompok yang jelek ketawa. Alhamdulillah, untung gak ada jelek-jelek serigala. GGS belum selesai, dihantui lagi kita dengan 7 manusia hari. Apal. Kenapa Bu? Ini yang telat dapat ilmu kayak begini. Suudzon sama Ustaz. 7 manusia harimau belum selesai, muncul lagi wak. Ya Allah. Padahal sebelumnya kita sudah disuguhi Mak Ija mau ke Mekah, tukang bubur naik, tuh Mak Ija sampai Saiki belum ke Mekah. Yang nontonnya mah udah pada ke Mekah. Ya Rabbal Alamin. Yang jadi persoalan kita, bagaimana kita bisa bercinta kepada Allah dan Rasulnya. Apakah cinta kita seperti pepatah mengatakan, tulit-tulit bunyi kereta terdengar di pinggir sana, sungguhlah sulit bermain cinta kalaulah hanya di bibir saja. Atau jangan-jangan cintanya kita seperti cintanya anak muda. Jangan suka naik kereta kalaulah tidak sampai ke Mekah. Janganlah suka bermain cinta kalaulah tidak sampai menikah. Itu namanya 2159. 2 insan memadu kasih menjadi satu. Kesek-kesek 5 menit, 9 bulan hasilnya. Itu namanya es cendol kelapa muda, perut ngejendol kagak punya. Yang ngomong ibu-ibu kadang. Ya Allah. Kita diingatkan, manakala manusia mengaku 4 hal tanpa 4 bukti, maka pengakuanmu dikatakan dusta. Pertama,
mengaku kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cintamu kepada Allah itu adalah pengakuan dusta. Lalu yang kedua, mengaku engkau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi engkau tidak pernah menyayangi si yatim dan si piatu, mengasihi janda-janda tua, mengasihi kaum-kaum duafa, maka pengakuanmu cinta kepada Rasulullah itu adalah dusta. Berapa? Baru berapa? 2. Berapa lagi? 2 lagi. Yang ketiga, mengaku cinta kepada surganya Allah, tetapi tidak mau mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pengakuanmu cinta surganya Allah itu adalah dusta. Dan yang keempat, mengaku manusia takut akan nerakanya Allah, tapi tidak mau meninggalkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pengakuanmu takut akan nerakanya Allah itu adalah dusta. Maka jangan ada dusta di antara lagu dong. Bagaimana kita agar tidak berdusta di hadapan Allah? Maka Allah kasih tuntunan kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang harus kita ikuti? Tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Satu, cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Laksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Banyak. Salah satunya jangan engkau tinggalkan yang namanya sholat lima waktu. Tapi terkadang kita banyak melalaikan ibadah itu. Bu, satu ketika pernah anak muda menangis di depan pintu masjid. Lalu Nabi menghampiri seraya bertanya, wahai anak muda, mengapa engkau menangis? Lalu anak muda itu berkata, ya Rasulullah, aku menangis karena hari ini ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia. Aku tidak memiliki kain kafan ya Rasulullah, dan tidak ada yang mau memandikan jenazah ayahku. Mendengar perkataan ini, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, mereka langsung mengikuti anak muda itu menuju rumahnya untuk membantu mengkafani, untuk membantu mengurus jenazahnya. Ketika sampai di rumahnya, Bu, itu yang terbaring, yang dilihat oleh kedua, bukan jenazah ayah anak muda itu. Yang terlihat Pak oleh kedua sahabat tidak lain adalah bagaikan seekor bangkai babi yang hitam dan pekat.
Bagong. Tahu bagong? Oh. Babi. Tahu babi? Bagong. Bagongnya hitam apa putih? Sok tahu. Kedua sahabat pun langsung kembali kepada Rasulullah seraya berkata, ya Rasulullah, itu mah bukan jenazah ayah anak muda itu ya Rasulullah. Lalu apa? Itu mah bagong. Bapak sama ibu gak kompak. Yang satu babi, yang satu tergantung tangan saya ya. Kalau saya nunjuk ini berarti apa? Tumben ngaku. Yang sini, tapi ya Rasulullah, yang saya lihat bukan jenazah ayah anak muda itu ya Rasulullah, tapi itu yang saya lihat adalah bangkai seekor. Bingung si bapak. Wah. Ya Allah, Nabi penasaran, akhirnya diantar oleh kedua sahabat ke rumah anak muda itu. Dilihat benar Pak. Ya Allah, bagong. Ya Allah. Akhirnya Nabi tahu Allah ubah wujud aslinya. Nabi pun berdoa kepada Allah, ya Allah kembalikan wujud aslinya. Akhirnya kembalilah jenazah sang anak, ayah dari anak muda itu. Ketika sudah dilihat, maka saat itu pula akhirnya Nabi memandikannya. Bu, saat ini kita sehat walafiat. Kita suka mandi sendiri. Airnya sesuka kita, sampo-nya sesuka mereknya kita, sabunnya sesuka kita. Pernah gak kita berpikir satu saat kita gak bisa mandi sendiri? Terbujur kaku. Kita akan dimandikan oleh orang lain. Dan kita nggak boleh protes sabun apa yang digunain. Kalau ada mayat yang lagi dimandiin, protes, minta pakai sampo sanlip. Nah udah tinggalin aja tuh jenazah. Itu namanya jenazah songong. Dimandiin protes. Udah bagaimana yang mandiin aja, mau pakai lifebuoy kek, mau pakai gift, bahkan B29 urusan yang mandiin. Betul tidak? Kalau ada yang protesting, tinggalin, mandi lu sendiri. Setuju? Yang kedua, mandi sudah, dikafanin. Pernah nggak kita berpikir, ya Allah, saat ini kami hadir di majelis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami gunakan pakaian yang kami suka, kami gunakan pakaian yang kami beli, kami gunakan pakaian yang indah menurut kami, sesuai dengan kemampuan uang yang ada dalam diri kami. Maka pernahkah kita berpikir satu saat pasti kita akan dibungkus dengan pakaian yang nggak boleh protes. Itu pakaian paling murah di dunia, yang digunting susah, harus disobek brebek, namanya kain. Mereknya, modelnya nggak boleh protes, semua sama, laki perempuan, modelnya copong. Bu, kalau di sono copong, di sini pocong kali ya. Makanya padahal kalau bisa bikin zikir tengah malam, seragamnya latihan pakai kain kafan. Modelnya copong, zikirnya di masjid, tengah malam mati lampu. Ngibrit semua. Kata Pak RW, ya Allah, pocong lagi demo. Udah datang Habib ya? Baik, 5 menit lagi. Kenapa? 20 menit. Bapak nggak apa-apa. Kita kan berharap dari yang lebih alim,
yang kita harapkan ilmunya. Ya, kalau saya insya Allah sering ketemu, ya Bu ya, di mana? Atau sholat, udah dibungkus, disolati, dan ketika akan dimasukkan ke dalam liang lahat, maka kala itu pula terjadilah peristiwa yang luar biasa. Ternyata berubah lagi jadi babi apa bagong? Kaget Nabi. Lalu Nabi tanya, wahai anak muda, amalan apa yang dilakukan oleh ayahmu ketika hidup di alam dunia? Kenapa ayahmu bisa berubah kembali menjadi seekor babi? Sang anak berkata, ya Rasulullah, sepengetahuanku, ayahku selama hidup di alam dunia tidak pernah melaksanakan ibadah sholat. Mendengar jawaban ini, Nabi bersabda, wahai, saksikan olehmu, wahai para sahabatku, akibat orang yang meninggalkan ibadah sholat, maka kelak pada hari kiamat nanti Allah akan bangkitkan mereka seperti seekor. Jelas? Kalau memang cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Apa Nabi ajarkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat? Zuhur berapa rakaat? 4. Pantesan masih susah. 8 rakaat dong. 2 qobliyah, 2 ba'd. Zuhurnya pantesan masih susah melulu. Zuhurnya 4 melulu, qobliyah ba'diyahnya dilupain. Insya pagi-pagi dong kita mohon sama Allah. Suami lagi kerja, mudah-mudahan Allah luaskan rezeki. Sholat sunnah. Allahumma inna duha duha, wal baha baha, wal jamala jama. Alhamdulillah nggak ada yang hafal. Kalau ada rizkiku yang di langit, ya Allah turun. Yang ada di bawah, yang jauh, hafal urusan duit mah. Insya laksanain sholat. Atau yang kedua, cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti jejak langkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikerjakan oleh Nabi? Nabi sayang kepada anak yatim piatu. Nabi cinta kepada kaum-kaum du'afa. Dekatkan mereka, sayangi mereka, dermakan apa yang kita miliki. Bahkan yang ketiga, cinta kepada surganya Allah. Fattabi'uni, ikuti jejak langkah Rasulullah. Tidak lain bahkan harta kita di jalan Allah subhanahu. Ini urusan sedekah kadang-kadang ada semangat, ada lembek. Betul nggak Bu? Betul. Sekarang saya mau tanya, Allah sudah jamin dengan keyakinan kita, Allah jamin matalul ladzina yunfiquna amwalakum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'an sanabila subulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ubahnya menanam 1 butir benih. Dari 1 butir bercabang menjadi 7 butir. Dari 7 butir masing-masing bercabang 100 butir. 7 dikali 100 sama dengan 700. 1 rupiah hartamu didermakan di jalan Allah, maka Allah akan ganti sampai kelipatan 700 rupiah. Yakin apa tidak? Pak, yakin apa tidak? Baik, ibu sama bapak yakin, saya uji keyakinannya. Kalau besok ibu pergi ke pasar, di dompet ada duit 2 lembaran. Yang pertama 10 ribuan, yang kedua 1000-an. Lecek, kumel, dekil,
hitam, bau, mau robek lagi. Tiba-tiba di tengah pasar ada peminta-minta, duit mana yang dikasih? Yang berapa, Bu? 1.000 ya. 1.000 ya. Alhamdulillah. Ini yang namanya keyakinan luar biasa. Artinya keyakinan yang di luar dari kebiasaan. Giliran urusan derma yang paling jelek, yang paling kecil. Ini lihat bapak-bapak. Pak, saya tanya, di kantong bapak ada duit 2 bentuk. Yang pertama lembaran 50 ribuan. Yang kedua logaman gopek, hitam, bau balsem lagi. Tiba-tiba lagi sholat Jumat tuh kotak ada di hadapan kita. Duit mana yang dimasukin? 50. Berapa, Bu? Suudon. Yang saya tanya bapak-bapak, yang jawab ibu-ibu. Sok tahu. Gocap ya, Pak ya? Gocap ya? Pas mau diambil, sayang juga. Akhirnya yang dimasukin. Kalau yang gope yang dimasukin, kasihan pengurus masjid. Dibuka itu kotak balsem semuanya. Brengsek. Tapi Bapak biar begitu Panci punya sifat dermawan yang luar biasa. Bapak saya tanya lagi. Pak saya tanya, di kantong ada duit 2 lembaran. Yang pertama 100.000, yang kedua 5.000. Di tengah jalan ketemu sama janda muda, duit mana yang dikasih? Berapa, Bu? 100 ya? Berarti ibu janda muda. Aduh. Ya Allah. Awas nih. Saya sedikit ngajak Bu Yon, tapi harus masuk ke sini ya. Ya Bu ya. Jangan ketawanya doang lebar. Mirip kayak si Ocit. Tuh. Ini mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Ini mah hanya sekadar guyonan. Kadang-kadang kita mah jujur, Bu. Kita diuji kedermawanan kita, Pak. Bu, kalau sudah di depan kotak amal. Padahal tuh di dompet semua duit dari yang gede sampai yang kecil ada. Di depan kotak amal tuh duit musyawarah. Kata yang 100.000, wahai adik-adikku, gak akan mungkin saya dimasukkan ke dalam kotak amal. Kenapa? Masih ada kalian. Yang ngocap bicara, sama Bang, saya juga kagak. Yang 20, sama Bang, masih ada adik yang lain. Yang 10, udah usnudon berbaik sangka, pasti yang di tengah yang diambil. Kata yang 10.000, wahai kakak-kakakku dan adik-adikku, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama di dompet, aku banyak salah. Karena sebentar lagi aku akan diambil oleh yang punya dompet ini untuk dimasukkan ke dalam kotak amal. Belum selesai kalimat perpisahan, boceng ngomong, nggak mungkin Bang, masih ada 2. Ini boceng juga sombong. Dia bilang, gak mungkin saya dimasukin. Masih ada adik saya yang 2.000. Kata yang 2.000, gak mungkin saya diambil. Masih ada si Bontot yang. Akhirnya si Bontot nangis juga. Nasib jadi anak paling terakhir. Selalu teraniaya sama kakak-kakak. Biarin dah. Wahai kakak-kakakku, mohon maaf lahir dan batin. Aku akan berpisah dari dompet ini. Sebenarnya aku cinta dan sayang kepada kakak semuanya. Namun apa daya, karena aku adalah anak paling bontot. Pasti aku akan dikeluarkan dari dompet ini. Dimasukkan ke dalam kotak amal. Sebelum diambil, nongol logaman gopek. Kira-kira jadi ya diambil. 1.000 dimasukin kotak apa gopek? Susah, muka bakhil. Koret. Awas,
lari kepada cinta yang keempat, takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Buang sifat bakhil, buang sifat pelit, buang sifat medit. Kenapa? Ingat janji Allah. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa addadah. Dan celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang senantiasa mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya. Ya sabu, mereka mengira annama lahu akhladahu kalla, sesungguhnya hartanya akan mampu mengekalkan dirinya di alam dunia ini. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. La yubbadan nafil hutamah, akan tetapi mereka pasti akan dimasukkan ke dalam neraka hutamahnya Allah Subhanahu wa taala. Manakala manusia masuk ke dalam neraka hutamahnya Allah, tidak ubahnya bagaikan roti yang terpanggang dalam oven. Api neraka akan membakar tubuhnya dari atas dan bawah dirinya. Api neraka akan membakar tubuhnya dari depan dan belakang dirinya. Api neraka akan membakar tubuhnya dari samping kanan dan kiri dirinya. Seluruh tubuhnya terbakar dan mereka tidak bisa lari kemana-mana. Tubuhnya terbakar sampai ke hati manusia, nggak bisa lari kemana-mana karena terikat oleh tiang yang amat sangat besar. Itu neraka hutamah, tempat manusia yang cinta akan harta, tempat manusia yang bergelimang dengan harta, tempat manusia yang menumpuk harta benda namun memiliki sifat bakhil, pelit, oret, bin buntut kasiran. Itu namanya indiahe mere gehese, minta ketumbar mere jahe. Jelas? Jelas Bu? Alhamdulillah. Cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah, laksanakan sholat. Cinta kepada Rasulullah, ikuti jejak langkah Rasulullah, sayangi saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Cinta kepada surganya Allah, fattabi'uni, ikuti jejak langkah Rasulullah, perbanyak bersedekah di jalan Allah. Manakala manusia mengaku takut akan nerakanya Allah, fattabi'uni, maka ikutilah jejak langkah Rasulullah, maka laksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jika kita sudah kerjakan ini, maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya engkau akan dicintai oleh Allah dan akan disayangi oleh Allah. Sebab apa? Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Inti dari peringatan Maulid, mari kita ikuti jejak langkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mencintai Allah, mengikuti jejak langkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, saya rasa inilah yang dapat saya sampaikan, dengan satu harapan nanti kelak guru kita Al Habib akan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu beliau akan lebih banyak waktunya dan lebih bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, ikan teri kelapa muda, ikan petek meraba-raba. Teori memang mudah, tapi praktek mari kita coba bersama. Kakek-kakek loncat ke kali, nenek-nenek naik pohon yang tinggi. Itu tanda orang tua yang kagak tahu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.